itu kami persilahkan kepada Hikmah untuk menyampaikan takbir dan kita sama-sama mengikuti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Demikian tadi tausiah dan juga hikmah yang sudah disampaikan oleh Prof. Mati lampu guys. Mudah-mudahan Pakai bisa. HP jadinya. Ya, ini mohon maaf ada sedikit gangguan teknis, tapi kita akan terus berlanjut insya Allah. Dan ini sama-sama untuk merajut kemesraan pada malam hari ini dengan terus bertakbir, bertasbih dan juga bertahmid. Untuk itu mari kita dengarkan kembali tausiah dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Amin Suma. Dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terhormat Bapak Ketua dan Sekretaris Senat Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Jakarta beserta segenap anggota Senat yang lain-lainnya, Ibu Profesor Dr. Hajah Amani Lubis LC.MA, Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta beserta segenap jajarannya mulai dari Rektorat, Dekanat, kelembagaan, pasca sarjana, dan semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para guru besar, wabil khusus, para narasumber, dalam hal ini Profesor Azumardi Azra, Profesor Ahmad Munzir Suparta, Profesor Dr. Din Samsudin, dan yang lain-lain. Wabil khusus pada Ketua Ikalwin, Dr. Aceh Hasan Sadili, beserta para wakil ketua umum, antara lain Bapak Dr. Kiai Haji Asraruni MA dan Profesor Dr. Is Amalia MAG dan seterusnya, saudara pemandu acara secara mukhlis yang lebih akrab dikenal dengan saudara Muncelek, begitu pula segenap juru takbir dan Dr. Kiai Haji Ahmad Syairazi dan lain-lain, rahimakumullah. Usai penaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sholawat dan salam untuk Nabi dan Rasulnya, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga besar Ikalwin dan UIN Jakarta yang termasuk insya Allah sebagai para pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Ibu Bapak yang saya hormati, saya izin sedikit ini, saya berbicara rasanya tidak hanya mulut ini, tapi dibayang-bayang oleh perasaan. Karena saya ini kayaknya mewakili, maaf, ini LC ini berbeda, ini Bu Rektor. Bukan di SANS, tapi LC ini lulusan COVID-19. Saya mewakili dari puluhan
dosen maupun tenaga pengajar di UIN, UIN maupun yang lain-lain. Yang kebetulan dari 5 kategori COVID-19 itu saya masuk ke kategori yang paling top, kategori yang kelima. Mengenakan ventilatornya itu cukup lama, 20 hari, hampir 3 minggu. Jadi mudah-mudahan tidak berlebihan kalau saya mengatakan saya sepertinya masih hidup tapi sudah mati. Atau dibalik, sudah mati namun masih hidup. Oleh karena itu saya sepakat dengan pembicara pertama maupun pembicara kedua, bahkan juga dari Ibu Rektor, dari Ketua Equalwin, dari pengantar Dr. Niam, bahwa kita semua dalam keadaan prihatin. Bukan pribadi dan keluarga serta tetangga, tapi juga memang atas nama anak bangsa, bahkan anak manusia di segenap penjuru dunia. Itu yang pertama. Saya menyimpulkan sejak awal saya percaya bahwa COVID itu ada COVID itu. Bahwa masih banyak orang tidak percaya, yaitu kita tidak usah terlampau dibelenggu oleh itu. Jangankan cuma urusan COVID, wong Tuhan aja banyak orang nggak percaya. Kenapa kita terlalu berlebihan menyikapinya itu? Nah, itu satu. Yang kedua, memang mudah-mudahan apa yang saya kisahkan sebenarnya mungkin hanya 20% dari yang sesungguhnya. Karena ada hal-hal tertentu yang secara etika kedokteran tidak boleh dipublish. Salah satunya. Jadi kalau dibongkar semuanya itu pengalaman ini subhanallah. Bukan hanya mengerikan, tapi bisa jadi membuat orang frustrasi. Karena segala rupa penyakit sepertinya kumpul menjadi satu. Tapi ada satu di antara solusi yang bisa kita berikan selain ikhtiar manusia melalui para ahli medik dari berbagai macam bidang itu. Baru kali ini seumur hidup saya diperiksa oleh sekian banyak tim dokter dari berbagai aspek, dari berbagai keahlian. Dan dengan waktu yang selangnya tidak berapa lama. Meskipun kita mendoa sepenuh hati mudah-mudahan jangan sampai ada yang terkena. Tapi na'udzubillah min dzalik ada juga yang terkena. Nah, kita sudah harus siap dengan segala kemungkinan itu. Kalau kita sedang hidup dalam peperangan, di daerah kami itu di Cilegon, Banten dulu, minimal 3 kali saya ikuti peperangan militer, latihan peperangan. Wah, dentuman senjata luar biasa. Itu padahal kita sudah disingkirkan begitu jauh. Tapi masih juga pengaruh-pengaruh situasi perang itu masih terasa. Loh, ini perang sebenarnya. Dan saya tahun 2020, 21 Januari, itu menyampaikan tausiah halal bihalal. Di Fakultas Syariah itu nggak mengerti saya juga, judulnya saya buat memerangi COVID-19 sampai memenangkannya. Itu judulnya. Nggak mengerti kalau saya ternyata yang memang terkena juga gitu. Begitu terkena ya harus diterima. Apa yang perlu kita sampaikan, maaf, tadi saya sepakat dengan Prof. Azumardi maupun Prof. Suparta, perlu menyiapkan fisik kita ini supaya memiliki imun yang kuat. Di samping harus juga memiliki iman, supaya aman, lalu diamini dengan doa. Jangan ditambahin suma, cukup amin saja. Nah, itu doanya. Kenapa? Ini juga prihatin, maaf ini. Saya sebagai saksi hidup, kanan kiri saya itu banyak orang sakit juga. Di satu sisi saya merasakan bahwa perpaduan kemanusiaan ini luar biasa. Itu bisa dikatakan tidak ada itu urusan bawa-bawa agama. Enggak pernah kita tanya dokter itu apa agamanya. Meskipun saya sebagai dosen syariah suka membicarakan bagaimana hukum berobat kepada dokter-dokter yang berbeda agama dan lain sebagainya. Hilang di situ. Jadi hifdzun nafas itu betul-betul
menjadi sesuatu yang paling mahal. Oleh karena itu, apa yang perlu kita sampaikan di sana? Ini bagaimanapun keberadaan UIN yang naik kelas dari akademi, naik kelas menjadi institut, naik kelas lagi menjadi universitas. Ada yang tidak pernah hilang, huruf A dan I. A-nya itu agama Islam, I-nya apalagi. Yang lain berubah dari akademi, dari institut jadi universitas. Tapi huruf I, alhamdulillah tidak berubah. Inilah sebenarnya ciri khas untuk tidak mengatakan kelebihan UIN dari universitas-universitas yang lain. Kalau universitasnya sama itu, negerinya sama, banyak tidak sendirian. Tapi I-nya ini yang betul-betul membedakan UIN dari universitas yang lainnya. Karena itu acara Gema Takbir malam hari ini, saya kira itulah salah satu kelebihan UIN. Yang bukan hanya memberikan ruh, tapi juga syiar. Kenapa? Contoh kecil, Bapak. Saya selama di rumah sakit itu, di situ hanya ada satu masjid yang dekat. Itu mendengarkan suara azan tuh mahanya, ingat waktu saya masih di Kanada atau waktu di Utah atau di China di sana, nggak mendengar suara azan, sekali waktu mati, dan speakernya yang azannya tidak ada, luar biasa. Lebih miris lagi, maaf, saya tidak sempat bertanya apa agamanya karena memikirkan dirinya sendiri masing-masing. Agak banyak yang keluh kesahnya itu subhanallah gitulah, di luar koridor-koridor keislaman. Itu minimal ada. Oleh karena itu sebenarnya kalau KKN-nya IAIN itu tidak hanya urusan jasmani dan rohani, tapi ternyata itu zaman saya kecil mempelajari kitab Nasoihul Ibad, umpamanya Durratun Nasihin, sampai kepada karyanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah umpamanya. Ya, itu terngiang-ngiang, kehabisan stok saya untuk berzikir itu, kehabisan stok karena pekerjaan itu. Nah, satu lagi supaya tidak panjang-panjang, untuk mengendalikan rasa cemas, rasa emosi, saya berenung, hai Amin Suma, Anda itu umurnya sudah 65 tahun lebih. Itu saya bicara dengan diri saya sendiri. Baru dikasih sakit, waktu itu sudah 1 bulan belum sembuh. 1 bulan, cuma 30 hari, 4 minggu. Seakan-akan sudah kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslim. Seakan-akan ya. Karena kalau zikir insya Allah masih terus. Tapi subhanallah karena sakitnya yang luar biasa, yang saya katakan tadi itu seakan-akan sudah wafat. Apalagi kalau mendengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kayaknya kapan saya diumumkan. Sudah dekat kayaknya itu. Mungkin UIN gempar itu diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai ke sana bayangannya. Ya, alhamdulillah Allah berikan saya masih dalam keadaan hidup dan bisa ikut acara dan upacara pada malam hari ini. Jadi ternyata memang tolong berbagi jugalah kepada masyarakat kita, jangan menganggap remeh urusan zikir, urusan doa, urusan segala macam. Nah, daripada share berita-berita hoax itu, yang mendingan itu yang diingatkan. Mudah-mudahan acara malam hari ini bukan saja bertakbir yang menyiarkan agama Islam, tetapi sekaligus juga mudah-mudahan ini memberikan percontohan buat umat Islam khususnya dan bangsa Indonesia bahkan dunia pada umumnya untuk kita jangan kehilangan kesabaran. Enggak ada artinya. Saya hitung sampai berapa hari, berapa minggu, berapa jam. Ternyata kecil, enggak ada apa-apanya dibandingkan nikmat kesehatan yang telah Allah berikan kepada saya lebih dari 65 tahun. Itu salah satu yang membesarkan jiwa kita untuk terus kita melakukan kegiatan-kegiatan positif, apalagi di saat-saat sehat Allah memberikan segalanya kepada kita. Demikian Ibu Rektor dan Bapak Ketum Ikalwin serta semuanya, mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Munsle. Ya, alhamdulillah. Ya, terima kasih kepada Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Amin Suma HMAMM. Beliau adalah guru saya, beliau adalah pembimbing saya dalam Fakultas Syariah YIN Syarif Hidayatullah, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang juga Masya Allah ternyata beliau dan istri adalah penyintas dari COVID-19. Yang alhamdulillah pada saat ini beliau masih bersama-sama dengan kita, merupakan sebuah anugerah dan rasa syukur yang luar biasa. Ini merupakan ilmu yang bisa kita pelajari bersama, bahwa rasa syukur akan nikmat sehat yang kita miliki ini senantiasa harus kita perdengarkan dalam diri kita, bahwa rasa syukur itu harus ada dan nikmat sehat itu sangat mahal sekali harganya. Ada sebuah kalimat yang dikutip dari kawan saya yang malam ini mengirimkan, jalan-jalan pagi ke Ciputat, temu alumni dan para sahabat. Tiba hari raya Idul Adha, kita sambut penuh semangat. Nabiullah Ibrahim dan Ismail untuk kita ambil dan hikmat. Kesabaran dan rasa syukur serta perjuangan itulah yang menjadikan kita semakin besar, semakin baik, semakin terjaga dan terlindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semua yang disampaikan oleh Prof akan memberikan nilai-nilai pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Prof. Ini adalah sebuah anugerah yang kita bisa terima bersama. Untuk itu silakan kita akan sama-sama bertakbir kembali satu putaran bersama Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tafadhal, silakan. Mari bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillah. Baik, para hadirin sekalian, sama-sama kita sudah bertakbir